Halo guys, balik lagi nih. Nah, aku mau lanjutin yang part kemarin ya. Masih sama Damlakin. Nah, aku mau lanjutin yang soal info CTKI kemarin, soal Hong Kong ya. Kenapa banyak yang ngeluh sekarang itu ini ya, apa namanya? Susah masuknya ke sini. Sekarang itu karantina itu susah banget dapetin hotel. Jadi hotelnya pada rebutan guys, makanya aduh kasihan ya yang pada nungguin lama. Nah, dan aku itu udah lama sih sebenarnya aku dapet info, lihat dari grup job TKW Hong Kong sih. Nah, aku tuh lihat di situ itu infonya banyak karena di sini tuh yang notice, yang ngebreak, terus yang di interminate majikan lah kayaknya. Nah, mereka itu sama pihak imigrasinya visanya susah turun, kasihan banget ya. Nah sekarang ada peraturan baru itu, makanya sekarang kalau misalnya kita nggak betah ya dibetah-betahin. Sekiranya ada yang kurang ya gimana ya caranya nutupinnya. Kasihan juga loh kalau misalnya kita visa nggak turun sama imigrasi, kita dipulangin ke Indo, kita harus proses awal lagi. Sedangkan kalian tahu sendiri mau proses kesini itu kan susah ya. Nah itu makanya aduh, aku tuh sempet ya waktu itu dulu sempet pernah mau notice karena yang dijaga begini, karena aku belum biasa ya jagain ini. Masih mending ya dulu pertama kali aku kesini tuh dia beneran mau mukul, jambak segala macam, dia tuh mau. Tapi sekarang udah alhamdulillah, aku selama di sini tuh ya dipukul udah pernah, dijambak udah pernah, ditendang udah pernah, diludahin pun mukaku udah pernah, terus dicakar tanganku dua-duanya ini udah pernah dicakar. Tapi ya lama-lama mungkin aku udah terbiasa sama sikapnya yang begitu. Makanya sekarang aku udahlah sekarang jalanin aja. Namanya orang sakit juga sih kita nggak bisa nyalahin ya, gimana ya, ya kayak gini kan keadaannya. Jadi aku juga mikir dua kali nih mau notice. Nah kemarin itu ada temen aku yang barengan aku orang 8 kemarin yang aku ceritain itu, ada yang notice. Nah nggak tahu ini visanya turun atau enggak, aku juga kurang tahu karena pihak imigrasi Hong Kong sudah mengeluarkan surat edaran ini bahwa TKW yang kalau misalnya notice terus ngebreak interminate tanpa alasan yang tepat, misalnya yang sesuai dengan persyaratannya imigrasi Hong Kong, visanya nggak bakal turun. Dan aku banyak ngelihat itu visa banyak di grup TKI Hong Kong itu banyak visa yang ditolak, terus mereka dipulangin ke Indo kan kasihan kan. Juga kita nunggu visa itu lama loh, nunggu selama 2 bulan, tahu-tahu pihak imigrasi nggak mengeluarkan visa kan kasihan kan. Kita udah nunggu lama di sini, tahu-tahu kita disuruh pulang. Sedangkan yang di Indo tuh banyak banget yang mau kesini. Itu aku kadang ngelihatnya masih mikir 2 kali. Alhamdulillahnya aku masih mikir 2 kali ya, karena mungkin waktu selama 3 bulan memang bener loh, kita tuh selama 3 bulan di sini tuh masa percobaan kita loh, bener-bener masa-masa adaptasi kita sama orang sini, sama yang kita jaga ini. Makanya beneran bingung deh kalau beneran yang dijaga emang bener-bener udah keterlaluan, mending iya nggak apa-apa, tapi harus ada bukti untuk ngasih tahu ke imigrasi bahwa memang yang dijaga atau yang majikannya atau gimana itu memang harus kita punya bukti bahwa untuk pengajuan visanya itu loh ke imigrasi. Jadi kita tuh harus punya bukti bahwa yang dijaga itu misalnya kayak gini sakitnya. Nah terus kita harus ya seenggaknya punya videonya atau gimana. Nah misalnya kalau majikannya yang terlalu maafan, terlalu cerewet, pelit banget atau gimana, bahkan makan aja kamu dibatasin misalnya gitu ya, itu harus ada buktinya gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngomong aja.
tuh tangan aku mau dimakan. Lapar nek. Dia tuh padahal udah makan banyak banget loh hari ini. Aku kasih dia tuh roti tuh 2 kali, biasanya kan cuma 1 kali makan roti aja, nih udah 2 kali aku kasih makan susu juga, tapi masih aja kayak gini. Coba, aku sampai heran. Nah, dan kemarin itu aku vlog yang kemarin pada banyak yang bilang, itu lucu banget sih neneknya, jadi aku nggak fokus sama omongan kamu, jadi aku salfoknya sama nenek, kata dia kayak gitu. Iya, kebanyakan kalau aku lagi bikin konten sama dia fokusnya sama dia nih. Jadi aku nggak ada daya tertariknya dia nih malahan. Aku sampai bingung, ya ampun, aku ketawa banget kemarin. Baru ada yang bilang katanya, itu nenek kamu sakitnya memang begitu. Ya begitu, dia nih tuh melongo pelongo kayak sapi ompong. Lucu sih sebenarnya dia tuh, tapi ya kayak gitu ngeselinnya. Kalau udah marah-marah tuh kayak gini dia. Ini sih mending ya. Kalau udah marah-marah itu, aduh, kalian nggak tahu. Itu si Cece yang satunya kan aku berdua kan. Cece yang satunya itu pernah gigit-gigitan sama dia, sampai ceritanya tuh sampai pernah hampir dia mau diinterminit. Tapi kan karena neneknya juga, dia tuh gigit si Cece-nya. Nah, dia kalau nggak digigit balik si neneknya, nggak dilepasin ini gigit. Jadi aku bingung, dia ketawa sih. Aku baru pertama kali kesini tuh, baru dateng, mereka gigit-gigitan berdua. Nah, soal apa ya, aku bahas tuh, aku sebenarnya mau bahas juga sih soal yang selama aku di aku mau bahas juga sih selama proses aku di BLK aku di Bandar Lampung ya. Itu sebenarnya orang 8 ini nih kena prank semua. Kita tuh pernah kena prank semua. Gara-garanya kan waktu itu kita dipulangin lah ini ya, yang intinya yang udah dapet job ini dipulangin karena kita sistem PPKM itu ya. Jadi kita tuh harus dijaga jarak. Jadi sekitar yang sekolah itu ibaratnya yang belajar itu cuman beberapa aja di kelasnya. Jadi sekiranya yang udah dapet job itu belajar di rumah lah intinya, dipulangin. Nah, kita tuh dapat kabar lah katanya visa kita turun. Ternyata bukan visa, tapi job kita tuh udah turun. Nah, aku juga nggak ngerti ya gimana maksudnya pihak PT tuh nggak bisa membedakan bahwa itu tuh visa dan job. Ya karena aku udah pernah kerja di Taiwan, jadi tahu ya bentuk visa tuh kayak gimana. Modelnya cuman selembaran kertas, kayak cuman tempelan kayak gitu kan. Itu pun bakalannya nanti ditempelin di paspor kan. Nah, sedangkan yang dikasih tahu oleh pihak PLK itu, pihak PT itu, bahwa visa kalian itu sudah turun berbentuk kertas biru. Dan ternyata kertas biru itu adalah kontrak kerja. Jadi mereka bilang visanya udah turun nih. Nah, kita itu orang 8 ini dihubungin lah, suruh balik lagi ke PT. Dan dikasih tahu bahwa kita harus ke PT pusat yang berada di Bekasi. Otomatis kita udah seneng banget dong, visa kita udah turun, gimana gitu kan. Terus kita udah nyiapin segala apa yang kita mau bawa. Dan ternyata kita udah dikarantina 7 hari selama di Jakarta, di Bekasi itu. Kita suruh pulang lagi guys, kita suruh pulang lagi ke Bandar Lampung. Nah, selama kita disuruh pulang lagi ke Bandar Lampung, kita tuh nunggu sekitaran hampir sebulan lebih deh kayaknya. Sebulanan deh kayaknya. Nah, terus baru visa kita tuh baru turun. Nah, bentuk visa itu yang sebenarnya memang kita tahu tuh ya, bentuk visanya memang seperti kertas yang ditempelin di paspor kan kita tuh. Nah, baru itu yang namanya bener visa turun. Nah, barulah visa turun itu kita tahu, dikabarin lagi oleh pihak BLK bahwa visanya sudah turun. Jadi kita suruh balik lagi deh ke Jakarta. Jadi kita tuh bolak-balik ke Bekasi tuh 2 kali kalau kalian pengen tahu. Hitung-hitung jalan-jalan kali ya. Padahal aduh sebenarnya tuh udah nyiapin segala ya, pasti ongkos juga kan kita pegangan selama di karantina di Jakarta. Kan kita di karantina juga karena kita dari daerah Bandar Lampung. Jadi kita di karantina lagi kan begitu nyampe di Bekasi.
Jadi ya itu, kita tuh sampai aduh bingung lah intinya tuh gimana, sampai ibaratnya tuh kita tuh di ombang-ambingin kayak gitu. Perjuangan banget pokoknya intinya mau ke Hong Kong ini, apa ya, nggak sesusah yang aku mau ke Taiwan dulu. Ini tuh beneran kayak ujiannya banyak banget. Beneran sampai ya di prank, sampai kita ribut sama pihak BLK-nya. Maaf ya Bu Yuni. Ini Bu Yuni Yulindar kita sebutnya, PT-nya apa yang punya BLK di Bandar Lampung. Sampai kita ribut sama yang punya BLK-nya karena ada sesuatu hal yang buat kita tuh kecewa semua. Orang 8 ini tadinya hampir semuanya mau mengundurkan diri, sudah sampai di Bekasi itu karena ada sesuatu hal yang nggak sesuai dengan perjanjian awal begitu. Tapi karena keadaan udah turun visa dan tinggal beberapa hari lagi kita itu ada jadwal penerbangan, makanya kita mengalah lah dari situ. Walaupun sebenarnya itu cukup besar ya bagi kita, ibaratnya calon-calon TKI waktu itu. Tapi dari situ kita belajar ngiklasin segala macam bentuk hal itu, udah kita pelajarin dari situ deh semuanya. Kita orang 8 itu sampai sempat berdebat ya sama yang punya BLK itu ya masalah itu, dan akhirnya jalan keluarnya dibantu oleh yang punya PT Alvira Perdana Jaya. Jadi mereka yang menengahin gimana baiknya supaya kita juga tetap proses, supaya mereka juga nggak membenci. Ya bukan membenci ya sebenarnya, karena kita itu sebenarnya bukan benci ya, karena kecewa aja sama perjanjian di awalnya, karena mereka nggak sesuai dengan apa yang mereka bicarakan awalnya begitu. Jadi kita tuh sebenarnya mau berangkat ke sini tuh beneran banyak perjuangan banget lah. Pokoknya kita tuh harus sabar bener. Pokoknya setiap mau berangkat ke, ibaratnya kayak mau ke luar negeri tuh memang bener-bener banyak cobaannya deh kayaknya. Kalau nggak kuat-kuat sabar banget kayaknya memang berhenti. Nggak tahu ya kenapa ya, karena mungkin mau dapet yang lebih besar tuh memang harus ada perjuangannya mungkin ya. Jadi ya itulah, makanya sebatas cerita itu tuh sebenarnya banyak banget sih cerita yang selama di BLK itu gimana, cuman inti lebih besarnya itu masalah itu. Dan aku pun pernah dimarah-marahin oleh yang punya BLK Bandar Lampung itu. Hampir aku tuh sama yang namanya Ria itu dimarahin tuh, bahkan aku tuh bawa motor sudah hampir kayak orang mau balapan karena mengejar waktu ya. Itu pun aku masih disalahkan karena dibilang kamu ex Taiwan gak bisa kerja lah atau apalah segala macam. Itu udah pernah kita laluin semua. Jadi perjuangan kesini tuh luar biasa banget ya. Dari situlah kita belajarnya banyak banget, belajar yang mengikhlaskan, yang apa ya, menerima sakit hatinya kita tuh dibilang gimana itu, disitulah kita belajarnya. Cuman ya mudah-mudahan kita di sini sukses semua. Jadi nggak ada yang apa ya, ibaratnya pelajaran yang di dulu itu semoga jalan buat kita kesuksesan di sini, amin. Jadi aku tuh cuma berbagi cerita itu aja ya, karena 8 orang ini yang kataku memang buat rusuh semua. Kalian tahu yang namanya Melin dan Cindy ini non, mereka ini pernah di BLK itu apa namanya dihukum. Aku pun nggak tahu masalah mereka dihukum itu karena apa, aku nggak tahu. Katanya mereka buat masalah, buat apa ya, nggak bisa kerja atau kayak mana, aku nggak ngerti, karena mereka sudah punya job waktu itu. Nah terus dilihat katanya cara kerja mereka itu nggak bisa. Aku tuh heran banget. Terus abis itu tuh selama 1 minggu kalau nggak salah ya, selama 1 minggu itu mereka itu dihukum. Jadi satu ruangan besar itu kan, BLK aku besar banget tuh ya, satu BLK itu satu ruang tamu atau satu ruang, itulah pokoknya itu lumayan gede. Itu mereka semua yang harus bersih. Nah terus yang satunya lagi juga begitu, si Cindy dan si Melin ini, aku luar biasa banget mereka juga tuh perjuangannya ya. Terus
siapa lagi ya, pokoknya banyak banget sih intinya, cuma aku agak-agak lupa sih udahannya. Aduh, nggak tahu ini, lupa banget. Kalau diinget-inget tuh sebenarnya banyak banget teman kita tuh yang perjuangannya sampai sekarang pun belum ada hasilnya, masih masih ngambang karena udah terlanjur mereka itu proses, dan mereka terlanjur sudah mengeluarkan biaya di sana, jadi mau mengundurkan diri itu bingung, jadi mereka ya udah ngambang aja gitu, pasrah deh mau di, sampai pernah di BLK kita itu tujuan proses, dan aku pun nggak tahu ya karena pihak BLK itu nggak pernah mau jujur kepada semua calon TKI ada masalah apa di BLK itu atau ada masalah apa, itu mereka nggak pernah cerita. Jadi kita itu selama di situ tuh seolah-olah kayak dipermainkan, ya bukan dipermainkan sih sebenarnya, gimana ya, nggak ngerti juga sih jalannya mereka tuh gimana, aku juga ngerti. Jadi setauku memang semua awal masuk PT itu ada kriterianya. Jika kalau misalnya kita nih, oh kalau kamu ke Hong Kong harus tingginya segini, berat badan kamu harus segini, setauku ya kayak gitu. Nah, walaupun misalnya ada yang berat badannya lebih besar, harusnya sudah dibilang dari awal. Kalau memang nggak bisa masuk, oh ya oke, interview tuh dari awal itu kamu nggak bisa masuk kalau kamu mau ke Hong Kong, kecuali kalau kamu diet kayak gitu kan. Nah, kecuali nih yang tingginya kurang, terus badan kecil, kekurusan. Nah, oh ya kamu badannya kekurusan tapi tinggi kamu masuk mau ke Hong Kong. Nah, dari situ kamu gimana deh caranya digemukin badannya sedikit kayak gitu kan ibaratnya. Nah, jadi setauku itu interview awal itu menentukan kamu itu masuk nggak kriteria di negara tujuan mana nih yang mau kamu masukin gitu kan setauku. Kalau di BLK aku itu enggak, bukan aku menjelek-jelekan BLK ya, tapi karena aku udah pernah masuk PT besar. PT ku dulu waktu di Taiwan itu PT Yonasindo Intra Pratama di Tangerang. Nah itu setauku aku pun begitu. Pertama masuk nih aku diinterview dulu, kamu masuk negara tujuan mana, negara tujuan Taiwan, aku bilang. Tinggi diukur dulu tingginya, oh iya boleh masuk. Berat badan, oh iya boleh masuk. Nah tinggal proses selanjutnya belajar apa dan segala macam, begitu setauku. Nah kalau di PT ku itu enggak, kalau di BLK ku dulu tuh enggak, di PT cabang itu. Jadi semua ini aku tuh sampai bingung ya, karena aku tuh ngerasanya kok ada yang pendek bisa masuk gitu kan, aku terus ada yang ini, terus berat badannya ada yang gemuk, itu kok tetap bisa masuk. Nah aku tanya, interview masuk kata dia kayak gitu. Jadi aku tuh rada-rada mikir ya, ini sebenarnya interview tuh seleksi atau memang cuma interview gimana doang gitu loh. Aku tuh baru tahu, oh ternyata, aku bilang ternyata tuh Hong Kong itu mudah ya, semua ibaratnya dari yang badan pendek atau apa itu bisa masuk, bilang gitu. Ya kemungkinan memang bisa masuk kecuali yang sudah aku mungkin bisa ini ya, bisa nerima ya, tapi kalau yang non setauku sih susah, aku bilang gitu. Terus kata si teman-teman aku sih mungkin bisa sih di sini, kata dia gitu. Jadi ya aku juga heran sih pertamanya itu, cuman dan herannya itu setelah mereka belajar bahasa Kantonis semua, karena nggak ada negara tujuan lain selain Hong Kong di situ, karena waktu itu yang baru buka itu Hong Kong dan Taiwan tutup. Itu mereka itu sudah belajar, ibaratnya sudah mencintai bahasa Kantonis gitu loh. Nah setengah perjalanan mereka sudah belajar, mereka harus pindah tujuan negara karena berat badan tidak masuk, tinggi badan tidak masuk, begitu. Ya aku pun ya kalau jadi mereka aku kecewa, pengen nangis rasanya. Banyak di teman-teman aku yang satu negara tujuan itu waktu itu nangis. Karena apa? Kenapa dipatahkannya di saat mereka sudah ibaratnya sudah bisa belajar, sudah mencintai gitu loh maksudnya tuh. Kenapa kok enggak di waktu awal interview dipatahkan bahwa kamu tidak bisa masuk ke negara tujuan ini gitu, karena satu hal nih, misalnya tinggi kamu kurang atau berat badan kamu ini begitu kan, ini enggak, semua diterima setelah masuk proses. Ya aku nggak tahu ya, mungkin itu politiknya
BLK atau gimana aku juga nggak ngerti, cuman aku baru menemukan pertama kali BLK seperti itu gitu. Karena ya wajar dong, karena aku udah pernah masuk PT besar, jadi aku udah tahu gimana cara-cara masuknya, interviewnya pertama kali itu kan aku pasti sudah pernah mengalami kan. Jadinya tuh ya aneh aja gitu, ya sempat mikir kok begini ya, kok begini ya gitu. Jadi nggak terlintas kalau ternyata itu begitu gitu loh ujung-ujungnya. Jadi akhirnya itu anak 8 inilah yang dimajukan lah ya, antaranya aku. Ya itulah akhirnya sampai sekarang proses selanjutnya pun nggak tahu gimana dari BLK aku. Dan infonya sekarang BLK aku itu izin siupnya sudah mati, nggak bisa proses lagi ya. Jadi aku tuh nggak tahu, kasihan banget sama yang nasib-nasibnya yang lain-lain yang masih banyak banget. Karena setelah gelombang pertama aku dan kawan-kawan aku itu banyak banget yang masuk ke situ, dan nggak tahu aku juga akhirnya nasibnya gimana. Cuman ya berdoa aja semoga ada jalan lain atau gimana, karena mereka itu sudah dipatahkan suruh pindah ke Singapura. Oke, mereka pindah lagi setelah udah belajar bahasa Kantonis, terus mereka belajar bahasa Inggris. Puyeng dah otaknya ya rasanya. Udah tua mikirin di rumah, masalah di rumah banyak, mikirin utang, ibaratnya gini. Di sekolah suruh belajar lain-lain bahasa, ibaratnya bahasa Kantonis nih udah kayak Sujike udah apa secara langsung pleng bahasa Inggris itu kan. Secara kayaknya tuh udah, kalau kita udah masuk umur-umur segini kan kayaknya susah ya belajarnya. Jadi ya itulah perjuangan banget. Jadi makanya yang di rumah itu jangan pernah nyepelein para CTKI yang lagi belajar di BLK, karena itu luar biasa. Aku pun walaupun udah bisa Mandarin, aku belajar Kantonis itu sampai kepalaku tuh sakit loh. Tiap hari tuh minumin bodrek, obat kepala apa sakit kepala itu karena ya itulah, emang seluar biasa itulah kalau kataku. Jadi buat aku tuh mending kita itu dipatahkan dari awal, jadi kita itu udah nyari jalan cadangan lihat apa lainnya gitu loh, jadi daripada kita wis kadung tresno berkui dipatahkan bahwa kalian tidak bisa, kan sakit banget yo. Sakitnya sakit banget pasti. Ya itulah cerita sedikit aku selama di BLK itu kayak gitu. Nah, bagi para yang udah di sini, tolonglah dibetah-betahin, jangan sampai notice. Nih teman aku nggak tahu nih yang kabarnya Mbak Yanti ya, dia notice nggak tahu ini bakalannya dia itu turun atau enggak visanya, karena nggak tahu alasan dia keluar dari rumah majikan itu karena apa, entah alasannya tepat atau enggak. Takutnya imigrasi nggak menurunkan visa dia pulang ke Indonesia juga, dia non kan. Itulah takutnya, karena pihak imigrasi itu sudah terlalu banyak menemukan masalah para TKI-nya notice ngebreak kayak gitu. Jadi kemungkinan kalau notice ngebreaknya dengan alasan yang tepat atau apa sih mungkin masih bisa ya visanya turun. Karena di Hong Kong itu nggak semudah kayak di Taiwan. Kita kalau di Taiwan itu misalnya aku mau pindah majikan ya, aku nggak betah nih jaga nenek ini, aku mau pindah majikan, kita calling agency, udah pindah, kita bisa. Misalnya kalau memang punya bukti ya bahwa misalnya si nenek aku nih tukang jambakin aku, mukulin aku punya buktinya nih, terus aku kasih tahu agensi. Nah agensi bisa bantu langsung kita pindah kayak gitu. Dan visa itu kita menunggunya bisa sambil bekerja di Taiwan itu. Jadi kalau di sini ya bisa, tapi aku nggak tahu ya prosesnya kalau selama di Hong Kong tuh gimana nunggu visanya, entah itu nunggu di boarding house atau nunggu di mana, aku juga kurang paham sih sebenarnya. Cuman setahu aku karena di Hong Kong ini lebih peraturannya lebih ketat itu aja sih daripada di Taiwan. Dan kebanyakan di Taiwan itu kalau misalnya si cece-nya nih kayak aku pembantunya pengen pindah, nggak dipindah-pindahin sama majikannya, itu langsung pergi dia, langsung kabur. Nah, itu banyak TKI di Taiwan itu yang kabur tuh begitu, karena minta ganti majikan nggak diganti-ganti ya, mereka milih kabur gitu. Nah kayaknya sih ya segitu dulu ya.
info sedikit. Sebenarnya bukan info sih, lebih tepatnya tuh lebih tepatnya itu cerita di masa lalu, bukan masa lalu sih ya, apa ya, cerita pengalaman aku selama di BLK dan teman-teman aku ya. Karena pengalaman ini tuh harus sebenarnya harus diceritakan biar yang lainnya tuh nggak mengalami hal yang sama. Makanya harus kayak misalnya kalau misalnya ada yang mau baru kesini, harus benar-benar cari sponsor yang terpercaya, misalnya benar-benar yang amanah, yang bisa benar-benar bantu. Karena nggak nutup kemungkinan mereka tuh bakal ngelepasin kita gitu aja. Kalau ada apa-apa mereka nggak bakal tanggung jawab kayak gitu. Nah, cari BLK atau PT juga yang amanah, karena nggak semua PT itu amanah ya. Ibaratnya kita awal mulanya dimanis-manisin, terus ujung-ujungnya kayak kita nih, kayak kita berdelapan ini kayak gitu. Nah, lucunya itu waktu kita di Bekasi yang disuruh pulang lagi tuh, temen kita dua ini, yang si Yanti yang notis sekarang ini sama si Santi tuh ditinggal di sana, disuruh PKL di PKL tempat yang punya PT Alvira. Tapi ya wajar lah mereka PKL, karena mereka kan belum pernah punya pengalaman kerja kemana-mana ya, ibaratnya cuma di Bandar Lampung aja. Jadi ya kalau kataku sih ya nggak apa-apa lah, buat pengalaman kerja juga mereka enjoy, dapat pengalaman, terus yang punya PT-nya juga baik, ibarat itu ya oke lah kalau kataku. Jadi buat pengalaman jangan sampai sini tuh nggak kaget. Ya udahlah, segitu dulu ya. Oke, jangan lupa subscribe, dukung channel aku, jangan lupa di like dan di share ya. Makasih, bye bye.